Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Penatua Fugbinus Juniartono. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, para sahabat setia Kristus dimanapun berada. Damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berkesempatan untuk beribadah bersama dalam persekutuan doa pagi hari ini. Mengawali ibadah ini, marilah kita heningkan hati, jiwa, pikiran kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kami boleh mengenal Dikau, Allah Bapa yang penuh kasih setia, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami menyadari bahwa sebenarnya kami tidak layak berada di hadapan-Mu karena dosa-dosa kami. Tolonglah kami ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, dan tahirkanlah kami, sehingga kami boleh senantiasa hidup dalam persekutuan bersama Dikau. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Dikau urapi dan berkati setiap kami, agar kuasa Roh Kudus menerangi kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun rekan-rekan sahabat setia Kristus yang akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan doa-doa kami. Amin. Sahabat Kristus yang setia, sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan bersama Ibu Dian Handayani dan Saudara Devian, marilah kita memuji nama Tuhan dengan sebuah lagu yang diambil dari NKB 49, bait pertama dan ketiga, Tuhan yang pegang. Bukan
Sahabat Kristus yang setia, renungan kita pada pagi hari ini saya beri tema tetap bertahan di tengah badai. Bacaan diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58 yang mengatakan demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, memelihara dan mempergumulkannya dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Hosiana. Sahabat Kristus yang setia, tentunya sahabat sudah mengenal apa yang dinamakan bambu. Tanaman bambu banyak didapati di area pedesaan dan juga bahkan kita seringkali menjumpainya di dekat aliran sungai. Bambu adalah tanaman istimewa yang banyak memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Bambu yang masih muda dapat dikonsumsi sebagai makanan, dibuat sebagai sayuran yang dikenal dengan nama rebung. Bambu juga bisa dibuat menjadi alat musik, yaitu seruling dan angklung. Banyak juga kerajinan tangan yang bisa dibuat dari bahan bambu. Misalnya keranjang, kipas, dan tikar. Bahkan batang-batang bambu bila dipadukan, diikat menjadi satu, bisa digunakan sebagai sarana transportasi air, yaitu rakit. Ada banyak manfaat dari bambu selain daripada yang tadi kami sebutkan. Di samping semua manfaat itu, ada keistimewaan lain dari tanaman bambu, yaitu pada ketahanannya, terutama ketahanan terhadap angin kencang, sebab batang bambu bersifat lentur. Ia mampu melekuk dan meliuk tanpa menjadi patah. Sifat lentur batang bambu menyebabkan pohon bambu mampu bertahan dalam badai dan topan. Selain itu, daun bambu juga mempunyai ketahanan sendiri. Selain ulet, daun-daun bambu juga tetap menghijau di musim hujan maupun kemarau. Kita lihat di sini bagaimana tanaman bambu mampu bertahan menghadapi badai alam, menghadapi angin kencang, hujan lebat, kekeringan, cuaca ekstrim. Tanaman bambu tetap berdiri kokoh dan teguh. Sahabat Kristus yang setia, dalam mengarungi kehidupan ini, kita sebagai manusia juga diperhadapkan dengan berbagai macam badai kehidupan. Kita menyadari bahwa dunia pada saat ini tengah menghadapi tantangan pandemi virus corona yang masih terus saja bergolak dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Bukan itu saja, kita juga mengalami banyak kekacauan alam seperti yang terjadi di wilayah tanah air pada waktu-waktu belakangan ini. Ada banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung yang menelan banyak korban, yang semuanya itu membuat kita sedih dan prihatin, bahkan juga takut dan ngeri. Kita juga diperhadapkan dengan cobaan-cobaan yang sulit dan berat. Berbagai macam tindak penyelewengan, penyimpangan, pelanggaran yang terjadi di sekitar kita, yang melawan hukum dan tentunya juga bertentangan dengan firman Tuhan, merupakan arus deras yang bisa membuat kita goyah bila kita tidak kuat dan teguh. Ajaran-ajaran sesat yang banyak bermunculan belakangan ini merupakan ujian iman tersendiri akan ketaatan dan kesetiaan kita pada Tuhan dan firman-Nya. Bagaimana kita menghadapi ini semua? Sahabat setia Kristus, melalui perenungan kita hari ini, marilah kita menyimak apa yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58 tadi. Kalau kita perhatikan di sana ada 3 kalimat penting. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. 2 kalimat yang pertama, berdirilah teguh, jangan goyah, merupakan peringatan atau seruan kepada kita sebagai anak Allah
sebagai pengikut Kristus untuk tetap setia, terus bertahan dalam situasi apapun, tidak terombang-ambing, tidak terpengaruh. Milikilah keyakinan yang teguh, yang berakar pada kebenaran firman-Nya. Jangan tertipu oleh ajaran-ajaran palsu yang menjebak kita, yang bertentangan dengan kebenaran Injil yang sudah kita terima. Kita telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kita dilahirkan sebagai anggota keluarga Allah yang kekal. Maka kita akan dipelihara dalam kekuatan Allah yang akan menjaga jiwa kita selamanya. Kalimat perintah yang ketiga yang ada dalam ayatnya ke-58 disebutkan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Perintah ini menyatakan bahwa apapun yang terjadi, menghadapi situasi apapun, pekerjaan Tuhan harus tetap kita jalankan. Melakukan pekerjaan Tuhan merupakan suatu perintah yang harus kita laksanakan. Janganlah kita khawatir dan bimbang. Tuhan yang memerintahkan, maka Tuhan pula yang akan memperlengkapi, menopang, dan menyempurnakan apa yang kita lakukan. Pekerjaan Tuhan itu bukan saja pelayanan rohani di gereja, misalnya sebagai lektor, liturgos, pemain musik, PPJ, dan lain-lain. Tetapi dimanapun juga Tuhan menempatkan kita, di tengah keluarga, dalam pekerjaan, di tengah masyarakat, kita harus menebar shalom, menghadirkan damai sejahtera dan sukacita Kristus, menjadi berkat bagi banyak-banyak orang dan dalam banyak hal. Mendoakan orang yang sedang berduka, menghibur orang sakit, mengunjungi orang yang kesepian, mendoakan orang yang sedang dilanda masalah, dan banyak pekerjaan Tuhan lagi yang lain yang bisa kita lakukan, yang membuat orang lain merasa sentosa, merasa damai sejahtera, dan merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka juga dapat memperoleh persekutuan dengan Allah yang hidup, yang memberi kekuatan kepada mereka. Kita terus bangun persekutuan kita bersama Tuhan. Kita juga bisa mengajak orang lain untuk bersekutu bersama kita. Beritakanlah Injil, sehingga makin lama makin banyak orang yang boleh mengenal Kristus dan hidup dalam persekutuan bersamanya. Hubungan yang benar dengan Allah dan firman-Nya melalui iman di dalam Yesus Kristus membuat kita kuat dan mampu bertahan, seperti batu karang yang tetap teguh, berdiri walaupun diterjang, diterpa, dan dihembas gelombang besar yang dahsyat. Sahabat Kristus yang setia, pada saat ini kita sedang menjalani masa-masa prapaskah. Sebagai refleksi bagi kita semua, marilah kita belajar pada ketahanan Yesus menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan yang Dia alami dalam mengemban misinya menyelamatkan dunia. Dia ditolak, disalah mengerti, difitnah, dan berbagai macam penderitaan yang harus Dia tanggung. Tetapi Dia tetap tegar, Dia tetap terus berkarya, melakukan misinya demi kasih-Nya kepada kita manusia berdosa. Sebagaimana dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Oleh karena itu, bagi kita semua, tetaplah kita kuat. Tuhan memegang tangan kita. Jangan kita bimbang dan ragu. Kita harus tetap bertahan. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi ke depan. Tetapi satu hal yang pasti, Dia selalu bersama kita. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Dia memberi kita kemenangan. Sebagaimana lagu yang telah kita nyanyikan bersama tadi, biarlah Tuhan senantiasa memegang tangan kita. Dan kita percaya dan menyerahkan seluruh kehidupan kita, pelayanan kita, kegiatan kita hanya kepadanya. Dan Dia akan selalu bersama kita dan menolong dan menopang kita. Amin.
Sahabat Kristus yang setia, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena dalam penyertaan Tuhan kami telah dapat melaksanakan ibadah doa pagi hari ini. Kami percaya bahwa ibadah ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh memberikan manfaat dalam kami menjalani kehidupan kami waktu lepas waktu. Ya Tuhan, kami tetap mengingat akan saudara-saudara kami yang masih dalam perawatan akibat terjangkit virus corona. Biarlah kuasa tangan-Mu yang kudus sajalah yang akan memberikan mereka kesembuhan. Sebagaimana Dikau juga telah lakukan terhadap banyak orang yang telah Dikau sembuhkan. Begitu juga tolonglah setiap mereka yang mengalami bencana alam. Biarlah mereka juga boleh mendapatkan bantuan yang diperlukan. Biarlah mereka mendapat kepedulian dan perhatian sehingga tidak sampai mereka berada dalam keadaan terlantar. Kami juga hendak mendoakan setiap jemaat Tuhan agar mereka terus bertumbuh dalam iman dan kehidupan rohani mereka. Mereka tetap semangat dan taat untuk beribadah kepadamu dan mengikuti kegiatan-kegiatan gereja yang disediakan bagi mereka. Engkau limpahkan mereka juga kesehatan yang baik. Engkau ciptakan damai sejahtera dalam kehidupan rumah tangga mereka, serta Dikau berkati juga usaha pekerjaan mereka, sehingga dapat memberikan rezeki yang cukup untuk memelihara hidup mereka. Akhirnya kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya kasih setia, pemeliharaan dan pelindungan-Mu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.